Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Faikotul Himah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adalia Wardatul Laili dari Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model EDDI dan Azure dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang model EDDI dalam pengembangan media pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian model EDDI, yang mana model EDDI ini dikembangkan oleh Mollenda dan Reiser. Nah, Mollenda ini mengatakan bahwasanya model EDDI itu adalah model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Tokoh lainnya juga mengemukakan seperti pendapat Ching Ye-yong, yaitu model EDDI adalah proses tradisional seorang pengembang yang bersifat umum dalam merancang pengajaran dan latihan. Nah, Caesar juga mengatakan bahwa model EDDI merupakan sistem pendekatan secara tidak langsung, yakni analisis bagaimana hubungan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkoordinir, terdiri dari analisa, kemudian perancangan, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Kemudian Mulyatinise juga mengemukakan pendapatnya bahwasanya model EDDI adalah model yang dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibanding model lain. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya model EDDI merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran sederhana yang sistematis dan mudah dipelajari guna mewujudkan program pembelajaran yang komprehensif. Selanjutnya yaitu tahapan model EDDI dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, pada tahapan model EDDI ini ada 5 tahapan dalam pengembangan ini, yaitu yang pertama analisis, yang kedua ada perancangan, yang ketiga pengembangan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada tahap analisis yaitu merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, pada tahap analisis ini untuk mengetahui atau menentukan apa yang harus dipelajari, kita harus melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan. Nah, kegunaannya yaitu untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu melakukan performance analysis atau analisis kinerja. Nah, hal ini untuk mengetahui atau mengklarifikasi apakah masalah yang dihadapi memerlukan solusi berupa pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis tugas, yang mana kegiatan ini yaitu mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi isi atau materi pelajaran, dan mengidentifikasi lingkungan belajar serta strategi penyampaian dalam pembelajaran. Pada tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Nah, pada tahap perancangan ini difokuskan pada 3 kegiatan, yaitu yang pertama pemilihan materi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran, kemudian yang ketiga metode asesmen serta evaluasi. Pada tahap yang ketiga yaitu development atau pengembangan, yang mana pada tahap pengembangan ini dilakukan beberapa kegiatan seperti pencarian dan pengumpulan berbagai sumber yang relevan untuk memperkaya bahan materi, kemudian pembuatan gambar ilustrasi, kemudian bagan dan grafik yang dibutuhkan. Pada tahap yang keempat yaitu implementation atau pelaksanaan. Nah, pada tahap implementasi ini merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan media pembelajaran yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Pada tahap ini, media pembelajaran yang sudah dikembangkan tadi diterapkan
pada kenyataan atau kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemudian kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Nah, setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi awal yang nantinya akan memberikan feedback pada penerapan pengembangan media ajar berikutnya. Pada tahap yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana pada tahap evaluasi ini terdapat dua evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan. Jadi evaluasi formatif ini digunakan pada setiap tahapan. Yang pertama tadi di analisis, kemudian perancangan, kemudian pengimplementasian. Jadi di setiap tahapan-tahapan tadi ada evaluasi formatif. Nah, kemudian yang kedua yaitu evaluasi sumatif, dilakukan pada tahap akhir untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran yang secara luas. Nah, kemudian tujuan utama dari evaluasi ini yaitu untuk menentukan apakah tujuannya telah terpenuhi dan untuk menetapkan apa yang akan dibutuhkan di masa depan untuk meningkatkan efisiensi belajar dan tingkat keberhasilan proyek. Pembahasan berikutnya yaitu implementasi model EDI pada penelitian tesis. Nah, di sini telah ditemukan tesis yang berjudul tentang pengembangan media kotak belajar ajaib atau KOBELA pada materi sumber daya alam untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Muhammadiyah 19 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Nah, di sini terdapat tahap-tahapan, yaitu yang pertama pada tahap analisis. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya tahap analisis terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada analisis kinerja, yang mana analisis kinerja di sini peneliti menemukan solusi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran yang sebelumnya guru membangkitkan minat siswa dengan cara membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, yaitu dengan cara bermain menggunakan media kotak belajar ajaib atau KOBELA. Kemudian pada tahap analisis kebutuhan, yaitu dilakukan dengan cara guru memperhatikan usia siswa yang akan menggunakan media pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik kelas 4. Nah, kemudian media ini disusun atau dibuat sesuai dengan kurikulum, kemudian standar kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, serta unsur minat belajar. Kemudian pada tahap desain, peneliti merumuskan dan merancang media kotak belajar ajaib, merencanakan langkah-langkah penggunaan media kotak belajar ajaib pada materi sumber daya alam, menyusun instrumen penilaian produk yang ditujukan untuk ahli materi dan ahli media pembelajaran. Pada tahap development atau pengembangan, yaitu peneliti menyusun media kotak belajar ajaib atau KOBELA yang akan dikembangkan, memperbaiki bagian tertentu yang belum sempurna, menguji konsistensi media kotak belajar yang telah disusun, yaitu melibatkan pakar ahli media dan ahli materi pembelajaran, merevisi dan menyempurnakan media kotak belajar ajaib ini berdasarkan saran ahli media dan ahli materi, mengembangkan media KOBELA ini yang diselaraskan dengan silabus RPP, materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan materi sumber daya alam. Pada tahap implementasi atau pelaksanaan, yaitu menggunakan media KOBELA ini kepada kelompok kecil, kemudian
Gunanya yaitu untuk melihat tingkat kevalidan dan kepraktisan media tersebut. Setelah diuji tingkat kevalidannya, kemudian merevisi media yang telah diuji cobakan tadi. Kemudian menggunakan media Kobela ini kepada kelompok besar, yaitu uji coba lapangan. Pada tahap evaluation atau evaluasi, peneliti melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan media tersebut, yaitu melalui analisis awal, analisis uji coba, analisis hasil implementasi, dan analisis uji akhir. Kemudian merevisi media Kobela jika diperlukan, dan yang terakhir menghasilkan media kotak belajar ajaib pada materi sumber daya alam untuk meningkatkan minat belajar siswa. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai model Azure dalam pengembangan media pembelajaran. Dalam pembahasan tersebut saya akan membahas 3 sub pembahasan. Yang pertama membahas mengenai pengertian dari model Azure, yang kedua membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada di model Azure, dan yang ketiga bagaimana implementasinya atau membahas mengenai implementasi model Azure di dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Pengertian model Azure yang pertama dikemukakan oleh Barcahya tahun 2019 yang mengatakan bahwa model Azure adalah model desain pembelajaran yang menekankan pada faktor pemanfaatan media dan bahan ajar yang dirancang dengan baik. Kemudian menurut Muzaki tahun 2021 mengatakan bahwa pembelajaran Azure merupakan model pembelajaran yang sangat sederhana dan terperinci. Hal ini disebabkan di dalam model pembelajaran Azure ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan tersebut mulai dari menganalisis karakteristik siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, sampai pelaksanaan dan juga evaluasi. Kemudian pengertian yang ketiga dikemukakan oleh Pribadi Beni tahun 2011 yang mengatakan bahwa model Azure ini merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan media pembelajaran dan teknologi. Dari pengertian 3 tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan model Azure di sini adalah pembelajaran yang disusun secara mudah, efektif, dan efisien, dan juga mengintegrasikan teknologi dalam memanfaatkan atau menggunakan media sebagai media pembelajarannya. Pembahasan yang selanjutnya mengenai tahapan model Azure, di mana dalam model Azure ini memiliki 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menganalisis karakteristik siswa atau analisis learner karakteristik. Kemudian tahap yang kedua yaitu menyatakan tujuan atau merumuskan tujuan pembelajaran atau state objective. Yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan juga materi atau biasa dikenal dengan select methods, material, and media. Kemudian tahap yang keempat yaitu memanfaatkan media dan materi atau utilize media and materials. Tahap yang kelima yaitu meminta partisipasi dari pembelajar atau require learner participation. Dan tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi atau menilai. Untuk penjelasan lebih lanjut, tahap pertama merupakan analisis learner karakteristik atau menganalisis karakteristik dari siswa, mulai dari gaya belajar, kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, dan juga karakteristik umum lainnya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, mana tujuan pembelajaran tersebut harus didasarkan pada apa yang sudah didapatkan melalui analisis karakter siswa pada tahap yang pertama. Langkah yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan juga materi dari bahan ajar. Nah, sebelum menyajikan suatu media pembelajaran, jadi ada baiknya terlebih dahulu memilih metode apa saja yang sesuai, kemudian memilih apakah media yang akan digunakan itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Pada tahap ketiga yaitu tentang utilize media and materials atau pemanfaatan media dan juga materi. Kemudian apabila sudah menyusun
Apabila sudah menyusun media dan juga materi bahan ajar yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu utilize media and materials atau pemanfaatan media dan juga materi, yaitu bagaimana suatu media itu digunakan di dalam pembelajaran tersebut. Langkah yang kelima yaitu recur learner participation atau yaitu memberikan peran kepada peserta didik atau siswa untuk terlibat langsung di dalam suatu pembelajaran. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi atau menilai. Maksudnya adalah melakukan penilaian atau revisi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan menggunakan media yang sudah ada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi model Azure ini. Nah, di sini saya mengambil contoh sebuah implementasi model Azure di dalam penelitian. Nah, di mana saya mengambil penelitian tesis yang dikembangkan oleh Sohib Furqan Farizi dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah psikologi berbasis discovery learning untuk meningkatkan historical analysis. Nah, jadi tujuan di dalam penelitian tersebut adalah mengetahui seberapa efektif media pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah yang digunakan untuk meningkatkan historical analysis. Nah, kemudian yang saya jumpai di dalam penelitian tersebut, untuk mengembangkan sebuah media menggunakan model Azure ini dikembangkan sesuai tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu menganalisis karakteristik siswa atau analisis karakteristik learner. Kemudian hal apa saja sih yang harus dianalisis untuk mengetahui karakteristik siswa? Nah, jadi yang pertama hal yang harus ditemukan yaitu mengenai kompetensi awal atau kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang dianalisis juga adalah cara belajar yang biasa dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan informasi tersebut? Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik siswa ini dapat dilakukan dengan teknik wawancara dan juga penyebaran angket. Lanjut, setelah melakukan analisis karakteristik terhadap siswa, tahap yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, tujuan atau state objective. Dalam penilaian tersebut, untuk merumuskan sebuah tujuan pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di dalam penelitian tersebut dirumuskan dengan ABCD. Apakah ABCD itu? Jadi ABCD itu merupakan rumus atau singkatan. Untuk A yang pertama adalah audience. Jadi di dalam audiens itu berisi mengenai informasi peserta didik yang sudah kita punya di dalam tahap pertama, yaitu menganalisis karakter. Nah, di situ kita sudah mengantongi sebuah informasi mengenai karakter peserta didik. Nah, maka untuk merumuskan tujuan harus melihat karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Untuk B yang kedua yaitu behavior, di mana di dalam menentukan tujuan pembelajaran tentunya harus mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk C yang ketiga yaitu condition atau keadaan peserta didik, apa saja yang harus ada di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian D yang terakhir degree. Nah, untuk menyusun sebuah atau menentukan sebuah tujuan pembelajaran harus mendeskripsikan standar yang perlu diperhatikan. Untuk tahap ketiga yaitu memilih metode, media, dan juga materi. Tentunya di dalam menggunakan metode pembelajaran ini, guru tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi juga dapat menggabungkan dua atau lebih metode yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk memilih media, nah untuk pemilihan media ini tentunya harus disesuaikan dengan metode apa saja yang digunakan, kemudian materi apa yang akan diajarkan. Nah, tidak hanya itu, untuk pemilihan media ini juga memerlukan beberapa aspek
aspek yang perlu diperhatikan, seperti apakah media itu dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemudian apakah media yang kita akan gunakan itu sesuai dengan kurikulum, dan juga apakah media yang akan kita gunakan itu dapat menimbulkan interaksi baik dari siswa kepada guru, kemudian siswa dengan siswa. Nah, sedangkan untuk pemilihan dari materi yang akan diajarkan, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memilih materi yang tersedia, kemudian memodifikasi materi yang sudah tersedia, dan merancang materi yang baru. Nah, barulah dilanjutkan pada tahap keempat, yaitu pemanfaatan media dan pembelajaran. Kemudian ketika kita sudah menemukan materi yang akan diajarkan dan juga media yang sesuai dengan materi dan juga metode yang tentunya cocok dengan kedua hal tersebut, maka di sini adalah tahap selanjutnya, yaitu melaksanakan apa yang sudah kita susun sebelumnya, yang nantinya pelaksanaan dari apa yang sudah kita rencanakan tersebut akan melalui tahapan yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Nah, mengevaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, pada penelitian tersebut, evaluasi ini bertujuan untuk menilai peningkatan dari historical analysis setelah media pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah. Mungkin itu saja implementasi dan juga pemaparan terkait dari model Azure. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang materi model EDI dan Azure dalam pengembangan media pembelajaran ini, semoga teman-teman semua dan video ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.